Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di mata kuliah Dasar-Dasar Jurnalistik. Di pertemuan ke-6 kali ini kita akan membahas tentang definisi berita dan nilai-nilai berita. Apa itu berita? Secara etimologi ataupun kata berita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan sebagai diambil dari kata Sanskerta yang artinya adalah peristiwa, laporan, ataupun urusan. Secara bahasa, berita bisa diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Artinya, dari pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, kita mendapatkan sebuah makna awal dari kata berita itu sendiri. Itu kita pahami sebagai sebuah cerita, sebuah laporan, sebuah pemberitahuan, atau keterangan mengenai sebuah kejadian, peristiwa yang terbaru, yang sedang hangat, atau juga peristiwa yang bisa terjadi di masa lampau atau memprediksikan di masa yang akan datang. Secara definisi, kita akan membahas lebih jauh tentang apa sih definisi berita itu sendiri. Definisi berita kita bisa akan mendapatkan di berbagai banyak buku, berbagai banyak kajian, ulasan, jurnal, referensi tentang definisi berita. Salah satu yang bisa diambil adalah definisi dari Profesor Mitchell F. Kearney yang dikutip oleh Uhyana dalam buku Teori dan Filsafat Komunikasi halaman 131. Berita bisa diartikan atau didefinisikan sebagai laporan tercepat mengenai fakta atau opini yang mengandung hal yang menarik minat atau penting atau kedua-duanya bagi sejumlah besar penduduk. Ada juga definisi menurut Frank Luthermott yang menyatakan paling sedikit ada 8 konsep berita. Kedelapan konsep berita itu adalah bahwa berita dapat didefinisikan sebagai laporan tercepat. Yang kedua, berita adalah rekaman. Rekaman terhadap sebuah peristiwa, rekaman terhadap sebuah fakta. Yang ketiga, berita sebagai fakta objektif. Keempat, berita sebagai interpretasi. Kelima, berita sebagai sensasi. Keenam, berita sebagai minat insani. Ketujuh, berita sebagai ramalan. Dan kedelapan, berita sebagai gambar. Dari 8 konsep berita menurut Luthermott ini, seperti yang telah dijelaskan pada definisi sebelumnya, bahwa berita tidak sekadar menangkap sebuah peristiwa yang ada dan dilaporkan kepada para pembaca ataupun khalayak. Berita juga memuat cerita-cerita, eksplorasi yang terjadi di belakang peristiwa itu atau yang mendahului peristiwa tersebut. Dan di satu sisi, sebuah peristiwa juga bisa diinterpretasikan, juga bisa dijadikan sebagai sebuah ramalan akan peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang atau peristiwa lanjutan seperti efek domino. Oleh karena itu, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa berita pada dasarnya adalah sebuah laporan, sebuah rekaman, sebuah tangkapan terhadap sebuah peristiwa, fakta,
kejadian yang ada di tengah masyarakat dan disampaikan melalui media kepada khalayak ataupun pembaca, pemirsa, pendengar itu sendiri. Karena itu, kita harus memahami bahwa berita pada dasarnya merupakan laporan atas realitas yang terjadi di tengah masyarakat. Realitas yang memang kerap berdekatan dengan masyarakat, yang memang melibatkan masyarakat itu sendiri, yang memang diketahui oleh masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, dalam konteks pemberitaan sebagai sebuah laporan akan peristiwa, tidak semua realitas itu bisa dinaikkan atau dipublikasikan menjadi sebuah berita. Hal-hal seperti ini dipengaruhi oleh faktor karakter dari media itu sendiri. Ketika media itu bersifat mingguan seperti majalah, maka realitas yang terjadi di masyarakat itu ditangkap dan dilaporkan pada saat ini yang bisa jadi akan dipublikasikan di 7 hari ke depan. Oleh karena itu, pemilihan berita itu harus lebih spesifik. Data-data, faktanya yang tetap hangat walaupun dipublikasikan pada 7 hari yang akan datang. Termasuk bagaimana cara menuliskan berita itu sendiri. Ini tentu berbeda dengan media online, di mana berita bisa secepat itu tayang di media online. Karakter lingkungan dari media itu sendiri akan mempengaruhi kecepatan dalam konteks waktu, bagaimana realitas atau peristiwa itu tersampaikan dan diterima oleh khalayak. Yang kedua adalah faktor klasterisasi dari konten berita itu sendiri. Kita mengetahui bahwa terdapat berbagai jenis media. Ada media yang mengkhususkan dirinya sebagai media hiburan, di mana porsi berita itu tidak terlalu banyak dibandingkan porsi hiburan. Realitas ini menunjukkan bahwa akan ada banyak pemilihan-pemilihan realitas, peristiwa, maupun fakta yang dipilih dan benar-benar bisa dipublikasikan di media hiburan itu sendiri. Ada juga media yang memproklamirkan dirinya sebagai media wanita. Oleh karena itu, tidak semua peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan wanita atau dunia wanita itu bisa diberitakan. Contoh terakhir adalah ada media yang mengkhususkan diri mempublikasikan peristiwa olahraga. Kita menyebutnya sebagai TV olahraga, majalah olahraga, surat kabar olahraga, ataupun media online olahraga. Tentu, dengan pelabelan olahraga ini, kita bisa mengetahui bahwa berita yang naik dan dipublikasikan kepada khalayak adalah tentang realitas terkait keolahragaan. Oleh karena itu, kita harus pahami satu kata kunci di sini. Meskipun realitas itu ada dan terjadi di tengah masyarakat, walaupun peristiwa itu hangat dan menghebohkan, tetapi tidak semua realitas ataupun peristiwa itu bisa ditayangkan, dipublikasikan, atau dalam konteks jurnalisme saat ini adalah diberitakan oleh media. Ini menjadi nilai penting, sebuah nilai yang harus dipahami dalam struktur penulisan berita, dalam evaluasi atau seleksi terhadap realitas, baik berupa peristiwa maupun fakta, untuk dipublikasikan di media.
Ingat, tidak semua peristiwa yang terjadi bisa dipublikasikan. Ada berbagai pertimbangan dan komponen atau yang sering kita sebut sebagai nilai berita. Nilai-nilai berita inilah yang pada akhirnya akan menentukan bagaimana sebuah peristiwa itu penting ataupun layak dan sesuai dipublikasikan dan disampaikan oleh redaksi media ke tengah khalayak. Selanjutnya adalah oddity, yaitu peristiwa yang tidak biasa terjadi atau jarang ditemui. Daya tarik pada elemen nilai berita yang kelima ini menunjukkan bahwa sesuatu yang terjadi dan terulang-ulang dan kerap ditemui oleh khalayak menjadi peristiwa yang biasa di benak khalayak. Tetapi ketika ada sebuah peristiwa yang baru saja terjadi dan belum pernah terjadi di wilayah khalayak itu tinggal, itu menjadi peristiwa yang sangat ditunggu, diminati, dan menyebabkan keingintahuan khalayak. Elemen nilai berita selanjutnya adalah terkait dengan seks, yaitu perselingkuhan atau hubungan antar individu. Konten maupun peristiwa terkait dengan hal-hal seperti ini selalu menjadi minat dan memiliki daya tarik oleh pembaca. Hal ini juga terkait dengan daya tarik elemen nilai berita selanjutnya, yaitu emosi, di mana secara sadar dan secara dasar-dasar kehidupan bermanusia, yaitu setiap manusia memiliki emosi. Karena itu, peristiwa yang membuat daya tarik secara humanis itu adalah kisah-kisah ataupun peristiwa ataupun fakta yang tentu menjadi daya tarik untuk diketahui oleh khalayak. Juga nilai berita yang lain adalah prominence atau keterkaitan dengan keterlibatan orang-orang penting, terkenal, tokoh-tokoh publik, kaum agamawan, politisi, selebritas, segala macam. Daya tarik prominence ini menunjukkan bahwa semakin terkenalnya seseorang, maka khalayak cenderung ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh orang tersebut, apa yang menimpa orang tersebut, apa peristiwa yang terjadi di sekitar orang tersebut. Kemudian daya tarik yang selanjutnya adalah suspense, yaitu peristiwa yang mengejutkan atau sesuatu yang ditunggu-tunggu. Sebagai contoh tadi, tabrakan antara dua mobil tentu adalah sesuatu yang biasa. Tetapi ketika dia memuat elemen dari beberapa nilai berita seperti proximity, immediacy, kemudian juga oddity, termasuk juga prominence, maka khalayak akan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Siapa saja yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Nah, ini pada akhirnya terkait dengan nilai berita selanjutnya, yaitu progres. Bahwa peristiwa yang berkembang, yang melebar, yang memiliki efek terhadap peristiwa-peristiwa berikutnya, itu adalah peristiwa yang memiliki nilai berita yang ditunggu-tunggu oleh khalayak. Atau bisa jadi ini adalah peristiwa baru,
seperti pemilihan presiden. Ketika pemilihan presiden, khalayak menunggu-nunggu dan mengikuti progres pemilihan tersebut dari pagi sampai ke sore. Liputan pemilihan, penghitungan suara, atau bagaimana lembaga-lembaga survei memberikan laporan terhadap hasil survei mereka atau prediksi kepada siapa yang pemenangnya. Ini menjadi nilai berita yang memiliki daya tarik dan komponen yang bisa melengkapi sebuah peristiwa yang layak dipublikasikan. Untuk mengetahui secara sederhana bagaimana komponen atau nilai berita itu ada dalam sebuah peristiwa, maka saya mengutip dari pandangan John B. Bogart, seorang editor dari New York Sun, yang mengatakan bahwa when a dog bites a man, that is not news, because it happens so often. But if a man bites a dog, that is news. Artinya adalah ketika seekor anjing menggigit seorang laki-laki, maka itu bukanlah sebuah peristiwa yang memiliki daya tarik untuk diketahui oleh khalayak pembaca media. Kenapa? Karena jelas, anjing menggigit manusia adalah sebuah peristiwa yang sangat biasa sekali. Peristiwa yang sering terjadi dan kerap kali kita lihat sehari-hari. Ataupun peristiwa yang mungkin tidak menjadi hal yang aneh lagi bagi khalayak. Tetapi sebaliknya, ketika seorang laki-laki menggigit anjing, maka itu baru bisa dikatakan sebagai peristiwa yang memiliki nilai berita dan mempunyai daya tarik untuk dipublikasikan di media. Bagaimana tidak? Laki-laki ataupun manusia menggigit anjing adalah sesuatu yang aneh, sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa jadi seumur hidup kita tidak pernah melihat seorang laki-laki menggigit seekor anjing. Karena itu, inilah daya tariknya. Inilah kepekaan yang bisa diasah oleh seorang jurnalis, oleh pekerja media untuk melihat peristiwa yang digambarkan oleh Bogart itu sebagai when a man bites a dog. Tetapi mengasah nilai sensitivitas terhadap daya tarik itu adalah tergantung dari pengetahuan, kedalaman, investigasi dari jurnalis itu sendiri. Mungkin bisa jadi ketika seorang laki-laki ataupun manusia digigit anjing adalah hal yang biasa. Tetapi ketika manusia itu atau laki-laki itu adalah tokoh publik, artis, penyanyi, pemain sinetron, atau tokoh besar partai politik, presiden, menteri, atau direktur, komisaris sebuah perusahaan besar, atau orang terkaya, terpandang. Ketika digigit oleh anjing biasa, maka itu bisa jadi sebuah peristiwa yang layak diberitakan. Kenapa? Karena ada elemen daya tarik orang terkenal di dalamnya. Begitu juga sebaliknya, ketika anjing itu menggigit seorang manusia atau laki-laki, di mana manusia atau laki-laki ini adalah orang biasa yang bukan tokoh publik, tetapi anjing ini dimiliki oleh tokoh publik. Itu juga bisa menjadi
sebuah peristiwa yang layak dan memiliki daya tarik untuk diberitakan. Inilah pentingnya kita memahami terlebih dahulu bagaimana komponen dari nilai-nilai berita itu sendiri sebelum kita belajar lebih jauh tentang apa itu berita, apa jenis-jenis berita, bagaimana menulis berita. Dasar yang paling penting dalam sebuah pekerjaan jurnalisme adalah intuisi. Kecakapan dalam melihat peristiwa. Konsistensi untuk menggali lebih dalam dan lebih dalam lagi terhadap peristiwa dan siapapun atau apapun yang terlibat di dalam peristiwa itu sendiri. Ini menjadi penting bahwa jangan sampai sebuah peristiwa biasa itu diberitakan di media, namun tidak diterima oleh khalayak. Setelah kita mengetahui tentang nilai-nilai berita, maka kita akan masuk ke dalam unsur-unsur berita. Kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana unsur-unsur berita itu menjadi sebuah pola dari struktur yang membentuk sebuah berita. Unsur-unsur berita adalah semua yang terlibat, yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Dalam dunia jurnalisme, kita mengenal dengan ungkapan bahwa berita itu memuat unsur 5W 1H. 5W itu dan 1H terdiri dari unsur apa ataupun what. Unsur apa itu dalam contoh kecelakaan dua mobil itu menunjukkan apa yang terjadi. Tentu kecelakaan. Unsur yang kedua adalah siapa ataupun who. Dari kecelakaan dua mobil itu tentu melibatkan siapa. Baik itu pelaku ataupun korban. Ataupun orang-orang yang berada di sekitar kecelakaan tersebut. Seperti polisi, saksi mata, petugas penyelamat, supir ambulan, atau penumpang mobil tersebut. Unsur yang ketiga adalah di mana atau where. Unsur ini menunjukkan letak, tempat, lokasi dari sebuah peristiwa itu. Maka pertanyaannya adalah di mana kecelakaan dua mobil itu terjadi. Kemudian unsur lainnya adalah mengapa atau why. Unsur ini akan menggali lebih dalam mengapa dua mobil bisa mengalami kecelakaan. Apa penyebabnya? Dan terakhir adalah unsur bagaimana ataupun how. Unsur berita ini menunjukkan bagaimana proses kecelakaan tersebut. Bagaimana proses evakuasi dari kecelakaan tersebut. Bagaimana proses penyelamatan dari orang-orang yang terlibat dari kecelakaan tersebut. Inilah 5W 1H dalam sebuah pemberitaan, di mana peristiwa yang akan dilaporkan dan diubah bentuknya menjadi berita yang dipublikasikan kepada khalayak harus memuat unsur 5W 1H ini. Walaupun pada akhirnya
Ketika perkembangan teknologi dan munculnya media pemberitaan online, tidak semua unsur 5W1H ini menjadi unsur yang lengkap dalam sebuah pemberitaan. Terkadang kita bisa mengabaikan unsur mengapa dan bagaimana dalam pemberitaan online. Karena karakter dari pemberitaan online itu sendiri adalah kecepatan. Maka ada banyak dan beberapa media online yang melaporkan kecelakaan itu hanya pada unsur apa, siapa, dan di mana. Atau kombinasi antara apa, di mana, dan mengapa. Atau apa, di mana, dan bagaimana. Tetapi secara umum, secara epistemologis, dasar untuk mengetahui unsur-unsur berita itu adalah 5, yaitu what, who, where, why, dan how. Itulah tadi kita telah membahas tentang kajian dari arti kata berita secara etimologi maupun definisi secara terminologi. Kita juga membahas tentang bagaimana nilai-nilai berita dan bagaimana unsur-unsur berita. Sebagai tugas lanjutan, silakan para mahasiswa merencanakan topik dari liputan Anda. Topik liputan ini merupakan tugas individu yang harus Anda kerjakan setelah ujian tengah semester. Anda diberikan waktu selama 3 pertemuan untuk melakukan liputan terhadap peristiwa yang terjadi yang menurut Anda memiliki daya tarik dan memiliki nilai-nilai berita yang layak dipublikasikan. Silakan untuk memberikan jawaban Anda, yaitu bahan topik liputan, di kolom komentar disertai dengan nama, jurusan, dan NIM.